Halo Anin. Iya, kamu baik-baik aja? Baik-baik dong, udah sampai juga di lokasi ya. Oke deh, aman ya? Aman. Aman. Ya udah deh, buat sahabat kreatif ya, kamu bisa nyimak juga sahabat kreatif yang untuk belajar yang ini untuk yang hari ini sahabat kreatif yang dikumpulkan sahabat ya. Jadi sudah ada Ibu Leni juga, ya sini ya. Iya bener. Sudah ada adik Hesti yang udah sahabat juga nih sahabat kreatif. Ya udah deh, aku selain Hesti ya. Oke deh, makasih Anin. Oke, selamat pagi sahabat kreatif dimanapun saja kamu berada ya. Seperti biasa juga di hari Rabu spesial edisi program Guru Keliling. Jadi kita jalan-jalan dan hari Rabu ini sahabat kreatif ya sini sudah berada di lokasi tepatnya itu di Pontianak di Jalan Media. Dan di sini juga sudah ada guru kita yang siap mengajar ya. Ada Ibu Leni Nuryati Jana SPD. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Mbak. Iya. Nah, dan juga nih sahabat kreatif ya, karena hari ini tanggal 25 November ya bertepatan dengan Hari Guru Nasional ya kan. Sini mau ngucapin selamat Hari Guru buat Ibu Makasih pastinya. Mbak. Oke deh, dan ini juga ada Hesti Amanatul Hasanah ya dari siswi SLB Dharma Asih yang saat ini duduk di kelas 7 ya, Bu ya. Iya, kelas Oke. 7. Dan juga informasi buat sahabat kreatif semuanya ya nanti untuk belajar kita ini durasinya sampai dengan pukul 11 dan mata pelajaran kita hari ini yaitu IPS ya sahabat kreatif untuk temanya kita akan belajar tentang peta, atlas dan global. Oke deh kalau gitu mungkin langsung aja sini serahkan ke Ibu ya. Iya, Mbak. Dan mungkin kita bisa jelasin sedikit ini untuk Hestinya kebutuhan khususnya itu seperti apa ya Bu ya? Oh, untuk Hesti kan pas kebetulan ini tunarungu ya Mbak ya. Mhm. Cuman untuk bicara udah agak jelas. Hmm. Kalau kita udah jelas, paling untuk intonasi mulut aja. Oke, berarti udah yang jelas, nggak perlu alat bantuan lagi Bu ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Hesti. Aduh manis sekali ya sahabat kreatif ya Hesti ini. Oke deh kalau gitu langsung aja Bu, sini serahkan ke Ibu untuk langsung Iya. aja proses belajar mengajarnya sampai dengan pukul 11. Iya, Oke, makasih silakan Mbak. Ibu. Assalamualaikum Hesti. Waalaikumsalam. Pagi ini apa kabar? Pada masih sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ucapin salam gimana? Selamat pagi. Ibu, saya mau Belajar. belajar. Nah, hari ini kita belajar apa? Hani buku ipis. Oh, IPS. IPS. Nah, kali ini kita temanya tentang peta, peta, atlas, atlas, dan globe. Nah, hari ini kita belajar tentang peta, Peta. atlas, Atlas. dan globe. 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 Nah, sekarang Ibu ada ini contoh apa nih Hesti? Contoh apa? Ini adalah contoh dari peta. Ini ada contoh dari peta. 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 Tahu belum Hesti peta itu apa? Belum. Nah, Ibu jelaskan sekarang. Peta adalah Peta adalah gambaran gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan
dengan skala dan simbol sebagai penjelasannya. Nah, ini pengertian dari peta. Nah, ini adalah peta. Ini peta apa, Hesti? Peta? Indonesia. Ya, peta Indonesia ini adalah contoh dari peta Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari peta Indonesia. Esti tahu indah ini adalah peta Kalimantan. kita, Kalimantan Barat yang kita tinggal, rumah kita, kita bermain. Nah, ini adalah peta Kalimantan Barat. Nah, ini peta Kalimantan Barat. Kalau ini apa? Pulau apa nih, Hesti? Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Nah, ini Pulau Sulawesi. Kalau yang ini yang paling ujung di kepulauan kita adalah Pulau Irian Jaya. Nah, ini yang kecil-kecil nih pulau apa nih, Hesti? Ini adalah Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa. Di dalam peta ini, Hesti, ada unsur-unsur yang terdapat pada peta. Nah, ada 4 bagian. Ada 4 bagian yang ada di dalam peta. Contohnya, misalnya unsurnya, ada ya. Unsur 1, judul peta. Nah, judul namanya judul peta. Yang mana yang masuk dalam judul peta? Nah, ini, Hesti. Ini. Ya, judul peta selalu berada di atas atau tempat yang kosong. Nah, misalnya di sini ada yang kosong. Nah, bisa masukkan judul. Nah, dimasukkan judul. Misalnya di sebelah sini kosong. Nah, dimasukkan judul. Ini namanya judul. Judulnya adalah apa? Judul peta apa? Tuan Republik Indonesia. Nah, itu nama dari judul peta. Ya, ini namanya dari judul peta. Di dalam peta ini. Kemudian ada apa lagi, Hesti? Ada skala. Nah, mana yang termasuk skala? Ya, ini. Skala. Ya, skala itu ada 2. Ada 2 poin. Ada skala angka.
Contoh ada. skala angka. Skala angka itu contohnya apa, Hesti? Ini skala angka 1/600 atau 6.000. Nah, ini namanya contoh skala angka. Nah, seperti ini. Ini namanya contoh skala angka. Nah, iya. Yang kedua, skala Warna. garis. Hanis. Ya, skala garis. Apa contohnya? Contohnya apa? Ini. Kan yang pertama skala 1 berbanding 6.000. Jadi skala garis dibikin kotak-kotak. Nah, ini namanya skala garis. Nah, skala garis. Udah paham belum? Judul peta apa tadi? Tunduk meta. Contoh judul peta yang mana? Warna. Ikat. Warna. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pintar. Kalau skala, Warna. ini skala. Nah, perbandingan skala angka dan skala garis. Ya. Ada lagi, Esti. Yang ketiga apa? Legenda. Pun. Ya, legenda. Legenda adalah sama dengan simbol-simbol atau keterangan. Keterangan. Contohnya, Hesti mau tahu, simbol kota kayak gimana, seperti apa? Contohnya, Hesti mau simbol Pun. kota Kota. seperti apa? Hesti bingung cari-cari di mana. Nah, ini simbol kota ada. Nah, seperti ini simbol Ibu kota. Ya, ibu kota. Nah, ini termasuk dalam simbol. Contoh lain lagi, Hesti mau tahu, gambar simbol sungai. Sungai seperti apa ya gambarnya? Hesti tidak tahu. Nah, seperti ini, Hesti. Nah, ini simbol sungai. Nah, sungai. Ini simbol-simbol seperti ini lagi. Nah, ini simbol apa? Sana. Kereta api. Ya, pintar, Hesti. Simbol kereta api. Nah, simbol kereta api. Kalau Hesti mau tahu pesawat itu simbolnya pesawat. Nah, pesawat simbol bandara. Bandara. Simbolnya apa? Nah, kita gambar pesawat. Bandara. Nah, ya kalau misalnya Hesti mau tahu, ibu enggak tahu Hesti enggak tahu simbolnya apa. Gambar bandara. Gimana simbolnya? Simbolnya seperti apa? Kita lihat gambar pesawat. Nah, ini gambar pesawat. Ya, bandara. Pesawat. Nah, bandara pesawat. Ya. Terus kalau kita mau sholat, gambarnya apa? Simbolnya masjid.
masjid. Nah, ya, kalau misalnya Hesti mau lihat kayak gimana sih simbol mau sholat itu gimana? Nah, gambar masjid, masjid. Nah, gambar masjid. Nah, ini adalah contoh-contoh dari legenda atau simbol. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Ada kalau untuk Nasrani, Kristen, atau gambar kota, gambar kota seperti ini. Nah, gambar jalan, garis saja. GARIS. Nah, itu sama dengan jalan. Nah, masih banyak lagi. Ini ada contoh-contoh dari legenda. Ini contoh-contoh dari legenda. Nah, sekarang yang keempat. Oke, nah sahabat kreatif ya, tadi kita udah belajar sedikit tentang peta ya. Nah, gimana Hesti untuk peta? Udah tahu simbol-simbolnya ya? Peta. Tak. Hesti tahu simbol. Mhm. Simbolnya udah tahu. Udah ya, alhamdulillah. Nanti kita lanjut lagi ya Bu ya untuk pembahasan peta lagi, dan mungkin buat sahabat kreatif ya yang tadi ketinggalan di openingnya ya, jadi sini informasikan lagi untuk adik kita Hesti ini, dia itu untuk disabilitasnya, untuk kebutuhan khususnya itu tunarungu Bu ya. Iya. Jadi memang untuk teknik pembelajarannya sendiri kita lebih memainkan mimik gitu ya Bu ya, suara juga harus lantang gitu sahabat kreatif. Oke, kita lanjut lagi belajarnya Bu, silakan. Nah, kita lanjut yang satu, judul. Udah. Yang kedua, skala. Udah. Yang ketiga, legenda. Udah tahu. Nah, sekarang yang keempat, orientasi peta. Apa itu orientasi? Orientasi peta. Apa itu orientasi peta? Orientasi peta adalah arah mata angin. Nah, arah mata angin. Arah mata angin ada berapa, Hesti? Nah, arah mata angin. Utara, selatan, barat, timur. Nah, orientasi peta adalah arah mata angin. Contohnya ini. Ini. Nah, ini adalah masuk di dalam peta orientasi arah angin ya, arah mata angin. Ini di dalam peta kita selalu ada arah mata angin. Ini contohnya utara selalu berada di atas. Ya. Ke utara selalu berada di atas. Nah, selalu berada di atas. Selatan, barat, dan timur. Banyak sebenarnya. Ada ini, ada 8 arah mata angin. Ada 8 arah mata angin. Barat daya,
barat daya. Nih, PT barat daya, tenggara, timur. Nah, ini ada 8 arah mata angin. Ya, jadi di dalam peta ini kita mencangkup 4 isinya. Isi dari peta. Dah, Ibu tanya, Hesti tahu? Ya, sekarang Ibu bertanya sama Hesti. Oke, nah sahabat kreatif tadi kita penjelasan mata angin ya Bu ya. Dan setelah ini apa lagi nih Bu? Ini saya akan memberi latihan sama Hesti. Siap ya Hesti ya, Apakah harus ingat semangat apa ya. tidak? Oke, silakan Ibu. Nah, sekarang Ibu akan memberi soal pada Hesti. Nah, Hesti, gambar simbol apa ini? Kunai. Sungai. Sungai. Nah, sekarang Hesti lagi mencoba untuk mengerjakan latihan yang diberikan Ibu Guru ya. Sekarang Ibu akan memberikan apa itu? Kereta api. Kereta api. Kereta api. Ya, pintar. Satu lagi. Ini termasuk skala. Skala. Nah, Hesti masih ingat enggak? Ini termasuk skala apa? Skala apa ini? Skala. Skala. 1, 2, 3. Apa? Aku sama Angka. Ah. Nah, skala Dah. skala apa? Angka. Skala Aku ada. skala angka. Skala angka cobanya Hesti. Iya. Skala skala angka. Betul. Kalau yang ini sama. Nah, ini skala apa? Skala apa? Skala. Ada manis. Pintar. Skala, tulis. Skala garis. Ya, berarti yang Ibu ajarkan Hesti sudah tahu ya, apa itu yang termasuk di dalam peta. Peta. Hesti, Ibu sekarang mau tanya nih. Hesti ini sekarang tinggal rumahnya di mana? Nah, di mana? Kalimantan. Yang mana tuh? Mana Pulau Kalimantan mana? Oh iya, betul. Ini namanya Pulau Kalimantan. Kalimantan apa? Barat. Ya, Kalimantan Barat. Kok ini ini apa nih, Hesti? Ini apa? Pulau apa nih? Pulau apa itu? Inian. Jaya. Jaya. Iya. Apa kok kalau orang-orang Irian Jaya itu gimana? Oh, hitam. Iya. Kebanyakan hitam. Kalau Jawa di mana? Pulau Jawa. Jawa. Pulau Jawa. Ayo tunjukkan ke Ibu yang mana. Iya, Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kecil,
tempatnya dibandingkan dengan Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Ini termasuk pulaunya kecil, tidak banyak. Nah, ini Pulau Jawa. Nah, masuk dalam Pulau Jawa. Ya, sekarang udah tahu apa itu judul peta? Nah, sekarang sudah tahu ini apa namanya? Namanya apa? Nah, Ibu diulang ya. Ibu diulang pelajaran yang pertama. Kalau Hesti tahu, ini apa namanya? Iya. Kalau negara kesatuan Republik Indonesia. Ini termasuk dalam apa? Masuk dalam apa? Dul. Termasuk dalam judul peta. Bentar. Kalau yang ini, ini utara, selatan, barat, timur. Termasuk dalam apa? Dalam apa? Masuk dalam apa? Ada pada Angin. Ya, pintar. Termasuk dalam arah mata angin. Nah, pintar. Termasuk dalam arah mata angin. Ya. Nah, Ibu sekarang gambar ini. Ibu kota. Gambar masjid. Sungai. Nah, ini semua termasuk dalam apa? Masuk dalam legenda. Legenda, pintar. Masuk dalam legenda atau simbol. Nah, simbol-simbol masuk dalam legenda atau simbol. Nah, sekarang yang terakhir 1:500. 5.000 garis. Nah, ini termasuk dalam apa? Skala. Pintar, Hesti. Skala. Ya. Jadi Hesti sekarang sudah tahu apa itu isi dari peta. Jadi Hesti sekarang sudah tahu isi dari peta. Ada judul peta, judul peta. Ya, ada legenda, ada arah mata angin, utara, ya, selatan, barat,
kalkulator. Jadi kalau misalnya ini, nah ini apa nih? Tahu misalnya ini berapa skalanya, skala ininya berapa, petanya ada, kita bisa lihat dari ini. Oh berarti skalanya 1:6.000. Nah dari sini sekarang Hesti bisa tahu, oh iya fungsi dari peta itu untuk apa. Jadi kita tahu, oh di dalamnya ada ini. Nah ya ada semuanya. Ya sekarang sudah tahu peta. Nah kita nanti ibu kasih PR ya untuk dikerjakan di rumah. Nanti Hesti cari-cari lain dari simbol. Nah, cari-cari nanti simbol apa? Provinsi, provinsi atau peta kabupaten, kabupaten. Masih banyak lagi. Simbol-simbol ini masih banyak. Ini adalah sebagian dari simbol. Cuma sedikit ya, yang masih banyak lagi dari simbol. Oke, nah ini untuk materi petanya gimana nih Bu, penilaian Ibu untuk si Hestinya? Kayaknya lumayan menangkap juga Bu ya. Oh, Hesti tuh memang pintar. Cepet nangkepnya Cepat ya. nangkapnya, Oke, iya. nah setelah ini kita akan ke materi mana lagi nih Bu? Materi ke atlas. Atlas. Nah, sekarang materi ke atlas. Materinya tidak banyak di atlas. Oh iya, Ibu lupa tadi. Ini manfaat dari peta apa? Manfaat dari peta. Nah, manfaat dari peta kita, 1, mengetahui arah suatu wilayah. Nah, untuk kita tahu arah suatu wilayah itu apa. Nah, yang kedua, mengetahui lingkungan. Nah, mengetahui lingkungan, contohnya daerah tropis. Apa itu daerah tropis? Panas. Nah, kalau daerah tropis tuh panas daerahnya. Kemudian mengetahui daerah kutub atau salju. Apa ini Hesti? Dingin. Nah, dingin. Ini contohnya. Untuk mengetahui 3 lagi, untuk mengetahui data suatu wilayah. Nah, apa ini untuk mengetahui data suatu wilayah? Adanya penduduk, jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, ini untuk mengetahui jumlah penduduk. Nah, jadi di misalnya contohnya sini di Pulau Jawa banyak penduduknya. Nah, ini jadi di data suatu wilayah. Nah, ini tahu kalau di Kalimantan mungkin penduduknya sedikit. Nah, sedikit. Jadi ini untuk mengetahui kita jumlah penduduk. Ya. Terus untuk mengetahui apa lagi? Untuk mengetahui pencaharian atau mata pencaharian. Nah, jualan, misalnya
di gunung-gunung karena dingin jual sayur apa sayur di gunung di daerah 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 gunung-gunung gunung-gunung bagusnya ditanam sayur. tayun Nah, ini untuk mata pencarian sayur-sayur. Kok di daerah gunung-gunung kan subur dingin, jadi tumbuh. Nah, tumbuh ya. Sudah. Oke. Sekarang kita belajar tentang atlas. Gimana Hesti? Sudah paham ya untuk peta? Kita lanjut lagi. Udah tahu Hesti peta? Sudah. Oke deh kalau gitu ya sahabat kreatif, tadi kita udah belajar tentang materi peta dan seperti yang kita lihat juga Hesti cukup aktif dan bisa menangkap semua materi ya. Semoga nanti nggak lupa materinya. Oke kita lanjut lagi nih Bu ya untuk pelajaran selanjutnya tentang atlas. Atlas itu atlas artinya atau yang dimaksud dengan atlas adalah kumpulan peta yang digabungkan menjadi buku. Nah, ini adalah atlas, kumpulan peta yang digabungkan menjadi buku. Nah, contohnya seperti ini. Nih, atlas. Ya, sama seperti kita belajar tentang peta. Cuman kalau peta satu lembar. Nah, satu lembaran. Kalau peta ini satu lembar. Nah, satu lembar. Nah, satu lembar. Nah, cuma satu tapi besar. Tengahnya besar, panjang. Besar dan panjang. Ini peta. Kalau atlas ini kumpulan buku digabungkan menjadi satu buku. Nah, menjadi satu buku. Contohnya, misalnya atlas atlas Indonesia. Nah, sama. Kalau peta jadi selembar kan. Kalau buku bisa per lembar-lembar. Misalnya lembar pertama pulau apa? Pulau Kalimantan. Nah, boleh Pulau Kalimantan.
Dan lembar kedua. Pulau Jawa. Jawa boleh, Pulau Jawa, Jawa atau Sumatera atau Sulawesi dan lain-lain. Nah, jadi dia bentuknya per lembar. Nah, ini contohnya pulau. Nih, pulau Kalimantan, Kalimantan. Nah, ini satu lembar. Oh, dibuka. Oh ya, tahu satu lembar. Terus Hesti mau lihat Pulau Jawa. Hesti buka lagi di halaman berapa? Nah, Pulau Jawa. Nah, itu bedanya ya. Perbedaan peta dengan atlas. Oke, sekarang lagi penjelasan tentang atlas ya Bu ya. Iya. Oke, dan mungkin karena sekarang udah pukul 10:52 ya Bu. Sini mengingatkan waktunya. Iya. Oke, lanjut lagi Bu, kita Iya, belajar kita- atlas. Atlas sepertinya. Kita lanjut ke Global. global. Nah, Global. Sudah tahu ya atlas itu apa? Nah, udah tahu Hesti. Sekarang kita belajar global. Sini Global. bawa naik Bu ya. global. Nah, global. Ini Hesti yang namanya global. Nah, ini namanya global. Nih, global. Apa itu global? Global adalah bola dunia. Bola dunia berukuran kecil. Nah, ini adalah namanya globe. Ya, globe adalah bola dunia yang berukuran kecil atau biasa juga disebut omongnya miniatur. Nah, sama ukuran kecil atau miniatur. Nah, ini namanya globe dunia. Nah, Ibu sekarang mau tunjukkan Hesti yang masuk dalam Pulau Indonesia mana coba? Pulau Indonesia. Letaknya di mana? Letaknya di antara dua samudra dan dua samudra dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini namanya globe dunia. Nah, Indonesia termasuk dalam wilayahnya sangat kecil. Nah, yang agak besar ini adalah negara Eropa, Amerika. Nah, ini
Australia. Sama seperti dengan peta, sama seperti peta, atlas. Ini ada juga Hesti, ada legenda, sama. Ya, sama. Legenda. Sama juga, ada juga arah mata angin. Arah Ada ma- mata angin. ya, arah mata angin. Ini sama. Nah, ini masuk dalam nih garis khatulistiwa. Ya, ini ditutup dengan garis khatulistiwa. Panas, benar, benar. Ya, dah untuk saat sampai ini dulu Ibu jelaskan ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan lanjutkan dengan materi yang akan datang tentang permukaan bumi. Ya, sekarang sudah dulu kita tutup. Jadi kesimpulannya apa Hesti? Kesimpulan Kesimpulan dari ani peta peta As- atlas dan dan kopi. nah, kesimpulannya apa? Jadi kita tahu yang pertama, mengetahui Mengetahui letak peta wilayah wilayah tertentu, wilayah. Yang kedua, letak arah simbolnya, sipun simbolnya, keadaan tiada alam. Nah, alam alam dari satu wilayah ke wilayah lain. Ya, sekarang sudah paham? Yuk kita tutup dulu. Untuk minggu depan kita lanjut pelajaran yang selanjutnya. Sebelum selesai kita berdoa dulu, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Yeay, alhamdulillah ya udah selesai Bu ya. Nggak kerasa juga udah mau hampir 1 jam nih kita belajar materi tentang global, atlas, dan peta. Gimana untuk Hesti sendiri, seneng nggak belajar hari ini sama Ibu? Ibunya datang langsung gitu ya kan? Seneng ya. Oke deh, dan gimana nih Bu kira-kira untuk program belajar di RRI hari ini? Mungkin Ibu ada pesan juga dan kesannya mungkin untuk program kita nih Bu, kira-kira gimana nih? Wah, saya tuh senang sekali Mbak, karena dengan ini kan jadi tahu gimana interaksi antara murid dengan siswa. Sama ini kan Iya. cuma daring-daring aja. Oke deh, Sama makasih senang banyak saya. nih Bu buat Ibu yang udah menyempatkan waktunya juga ya Bu ya. Sama-sama, Semoga Mbak. nanti kita bisa bertemu lagi di materi-materi yang lainnya lagi Bu. Amin. Oke. Dan baiklah Sobat Kreatif, yang gak kerasa udah 1 jam kita menemani kamu di program Guru Keliling edisi 25 November hari ini. Dan kalau gitu ada Hesti dan ada Ibu Leni juga serta Cindy pamit undur diri dari ruang dengarnya kamu. Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan RRI Pro 2 Pontianak, Suara Kreativitas. Dadah.